Jadi saya mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah gitu, tapi disalahno ora kena. Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri, apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Nah, rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat, berdiri, takbir gak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muqtaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk, baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartibnya salah, dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh, gak tahu mikir itu, alhamdulillah kan di situ. Loh coba niat sholat, niat, takbir, qiyam dulu mana? Niat, takbir, qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Gak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh jaga kitab kriminal maksudnya. Makanya ngendikane ulama-ulama di sarah-sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamu itu wis digawe gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabyitun niat, nginepno niat. Sing darane nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu makanya kata ulama-ulama, pokoknya ilmu itu mesti ada unsur tasamu. Tasamu itu ya digawe gampang. Apa? Digawe gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sa'rotan fi khadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala, tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini nggak sah, karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan, yes ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4 lah. Masa gitu dikatakan Lalu ulama usul fikih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya. Masodak itu yasduku alaihi kada. Yaitu ini tadi saya cerita ke Ibu Khen tentang ngaji Jamul Jawame. Ini ilmu yang di Jamul Jawame. Sesuatu itu ukurannya mayasduku alaihi kada apa dengan takrif definisi. Misalnya gini, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal nggak? Nggak, jawab saja. Batal. Itu satu upo apa satu piring? Nggak, jawab saja. Satu upo sudah batal. Sekarang bab makan di ngurmat tamu. Cung tamuku keimangan. Iku sak upo apa sak piring? Nah ini kan tidak fair, di bab tamu makan satu piring, tapi di bab sholat satu upo. Maka pertanyaannya, lalu penamaan sesuatu itu berdasar masodak, mayasduku alaihi ismu kada, atau berdasar uruf? Ukurannya apa coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah ini di sini ini pentingnya ulama, karena nah sekarang saya bedai kan, cengkeh itu wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh. Wangi kan? Kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh. Pakai wedang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa? Cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam juga boleh rokok, karena dianggap pakai apa? Mewangi karena ada apa? Cengkeh. Tapi terus didebat, kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok, karena Jumatan disunatkan pakai wewangi. Wah itu kan akhirnya tuh, wah iya repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan wewangen,
yang orang ihram nggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi. Konsekuensinya orang Jumatan sunat rokok karena berarti di masjid pakai apa? Pewangi. Kan sesat semua itu. Jadi itu ilmu. Makanya selain fikih mateng itu ada ilmu yang namanya usul fikih. Usul fikih itu yang neliti itu. Mayas duku alaihi kada. Jadi yus ngono iku darani ngono. Saurang lagi. Ngono iku wis darani ngono. Ora perlu roh detail. Ya, saya ulang lagi. Wis ora perlu roh detail. Makanya Abu Hanifah itu misalnya basuh wajah. Wis angger keceluk ngene iki basuh wajah. Nek Imam Syafi'i kan detail. Mimbaini mana bitis sya'ri sampai ila somahe udunehi ila dakon. Terus mana bitis sya'ri Imam Syafi'i nambah apa? Ghaliban. Kenapa ditambah ghaliban? Karena kalau orang budak mana bitis sya'rinya di sini. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya ya mikir juga. Agak ditambah ghaliban, mana bitis sya'rinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh Maskur Roksi di sini sah nggak? Karena tadi itu wajah apa kepala gitu. Kan jadi bingung gitu. Ya makanya ini mukadimah saya supaya sampean lebih disiplin belajar fikih dan setidaknya didiskusikan lah kitab-kitab Minhajul Thalibin atau kitab-kitab Mahali. Karena di situ nanti ada perdebatan. Dan perdebatannya itu indah sekali kayak tadi. Ada yang mengatakan jenazah harus di depan, tentu dalam kondisi normal. Kita ingin jenazah itu di depan. Tapi ada kondisi itu tidak normal kayak di Masjid Haram. Lalu solusinya gimana? Ya kita ngikuti kaul Sani, fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi kalau di sini normal ya sudah kita sholat ya normal saja lah. Masa jenazahnya di belakang kamu sholat, nanti jenazahnya iri. Sekali-kali di depan aja kok gak boleh gitu. Malah jadi repot nanti. Jadi karena apa ya? Kalau kita mengkaji tidak panjang itu bahaya. Karena ilmu tadi, ilmu itu ada logikanya. Imam Ghazali dalam bab warid sama murid itu gak setuju sama Imam Syafi'i. Dia Maliki. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i yang populer kan kalau ada najis airnya sedikit kan dikucurkan supaya al-ma'u itu warid. Kalau warid punya kekuatan menghilangkan. Tapi nggak boleh najis diletakkan di bejana yang ada airnya. Airnya namanya maurud. Tapi Imam Ghazali dalam hal itu mengikuti Imam Malik. Nggak ada bedanya warid sama maurud. Karena logika Imam Ghazali gini. Misalnya ini ada najis. Ya mik ini ada najis di sini. Atau sarung lah. Contoh paling gampang kan sarung. Ini sarung, najisnya di sini. Kamu kucuri. Ketika kamu kucur, air yang lewat ini kan tidak ada dua kola. Kemudian ketika terkena najis, mutanajis kan? Kalau dia sudah mutanajis, dia punya kekuatan menghilangkan najis apa enggak? Enggak kan, karena dia sendiri berstatus mutanajis. Artinya begini, meskipun ini disorno, itu bukan berarti najis enggak campur. Nah terus sampean misalnya bantah, tapi kucurannya wakil, terus nanti semua tersisa hilang. Ya kalau gitu nggak ada masalah kan, pertanyaannya kan karena banyu itu satu ciduk. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan cara berpikir Imam Ghazali, air itu oleh Allah dikatakan mutahhirun, mensucikan. Ya sudah, kalau ada air berarti mensucikan, baik caranya warid maupun maurud. Bukan karena air itu menghilangkan najis, karena tadi logikanya yang sudah kena najis, air ini sudah berstatus mutanajis, berarti pas mulai lewat ke bawah dia statusnya apa? Mutanajis. Ke bawah lagi berstatus mutanajis. Misalnya sampean bantah, tapi mutanajis ini kan dihilangkan oleh air di atasnya. Ya kalau ada jaminan air berikutnya bisa menuntaskan. Nah najisnya bandel, gandok kan terus panjang perdebatannya. Makanya kata Imam Ghazali, sudah dalam hal itu saya ikut Imam Malik. Ikut Imam Malik, anggar ana najis kok is disori banyu nek ora mutaghayir, ya wis ngono iku jenenge nyucekno. Mergo banyu oleh Allah distatuskan mutahhir, mensucikan. Dadi ora usah bayangno sing glimet-glimet. Nah, itu namanya masodak. Wis keceluk basuh habek
Berarti wis keceluk mensucikan. Itu juga satu kefiah dalam usul fikih. Ya sudah seperti itu. Ya kayak sampean kangen anak. Kangen anak itu ketemu wis cukup ta ora? Cara sampean wis cukup. Tapi cara anake sampean ketemu tok ra nyangoni. Nah. Lalu ukurannya itu ukuran anak apa ukuran orang tua? Ukuran anak apa ukuran orang tua? Definisi ketemu lalu. Ukuran orang tua apa ukuran anak? Sama khilafnya ulama, ini terakhir contoh terakhir dari saya. Fasya musalasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Ada pelanggaran haji yang bayarnya itu puasa 3 hari di musim haji dan 7 hari ketika pulang. Imam Syafi'i berpendapat 7 hari yang idza raja'tum ketika pulang itu orang itu setelah di rumah. Di mana-mana pulang itu setelah di rumah. Tapi menurut Abu Hanifah enggak. Asal sudah balik kanan dari Mekah, dia di perjalanan puasa sudah sah. Karena bagi penduduk Mekah, kalau kamu sudah balik kanan namanya pulang. Seperti ini saya nanti, setelah acara saya pulang. Pasti Kiai Roba kalau ditanya, Gus Bak kemana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Jadi orang sini kalau saya sudah pamit, sampean bilang saya pulang enggak? Gus Bak kemana? Sudah pulang. Tapi tanyakan istri saya. Belum pulang. Lalu ukurannya ini jenengan apa istri saya? Mau nggak mau harus, karena Allah hanya ngendikan wasab'atin idza raja'tum, dan 7 hari ketika kamu sudah pulang. Ukurannya siapa coba? Ukurannya penduduk Mekah apa keluarganya? Kalau ukurannya penduduk Mekah, asal orang haji sudah cabut ya disebut pulang. Tapi kalau ukurannya keluarga, asal belum sampai rumah belum disebut pulang. Itu seperti kita dulu ketika era wesel, zaman Ki Mas Buken, Ki Roba Mondok, saya kan era wesel. Angger wong tua sebar ngeposno, anakku wis tak kirimi kan gitu. Wis diposno. Tapi masih 3 hari. Dari anake durung dikirim. Bener mana tuh? Ya kira-kira seperti itulah usul fikih. Saya mohon anak-anak Inkafa ini mengkaji itu. Dengan status fakih itu orang yang mutafannin mutabakhir fil fikih. Itu baru disebut apa? Fakih. Kalau enggak namanya apa? Mutafakih. Itu bukan fakih tapi berpura-pura apa? Berpura-pura ahli fikih. Ya, tentu sekolah ini bukan diciptakan untuk yang berpura-pura fikih, tapi memang benar-benar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ngapunten Gus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang agak masih grundel di hati gitu. Soalnya belum dapat jawaban. Yang pertama mengenai dari tadi penjelasan dari Gusti Allah menciptakan hamba di dunia ini, ada yang taat dan ada yang suka bermaksiat gitu. Mengenai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan hamba-hambanya dengan variasi yang berbeda. Kemudian manusia dibekali dengan akal untuk membedakan dari setan dan juga malaikat. Kemudian pertanyaan saya, dulu mana Gus antara takdir yang ditentukan oleh Allah atau pilihan akal kita gitu? Begitu intinya. Soalnya kan bukan, kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah menentukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat? Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, ngapunten. Untuk pertanyaan yang kedua, intinya kan tadi istihad daripada ulama itu menentukan hukum yang berbeda-beda.
Terus kemudian kita sebagai yang hanya tabik saja mengikut, itu bolehkah? Kan dari kata guru saya, kalau hukum fikih itu yang ringan-ringan disebarkan nggak apa-apa. Kalau tapi yang berat-berat dipakai sendiri gitu. Tapi biasanya kan kita kebalikan. Yang ringan-ringan soalnya kita tahu ilmunya, kita yang pakai. Terus kalau ada orang yang tanya, biasanya kita yang kasih yang jawaban yang berat-berat daripada hukum fikih. Jadi yang saya tanyakan, kalau berpindah hukum dari awalnya ikut imam ini, terus kemudian ikut imam ini, itu bagaimana batasan-batasannya gitu. Syukron. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang ringkas disampaikan cukup panjang. Ini langsung dipun jawab nopon. Oke, monggo, Yai. Ini tadi hoax itu, saya waktunya tinggal 10 menit, enak saja. Tidak, saya nanti langsung itu, mungkin langsung ke Jogja, kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja. Baru ini saya ke Jogja naik pesawat, gara-gara hormat ke Mas Bukin. Sepanjang hidup saya nggak pernah ke Jogja naik pesawat, baru ini nanti rencananya naik. Karena tak hitung kalau pakai kereta bis nggak menangi ngaji di Jogja. Saya jadwalnya ngaji di Jogja nanti jam 4:30. Begini, itu pertanyaannya betul tadi, itu ngawur betul itu. Karena begini ya, masalah qadha qadar itu kan sudah dibicarakan semua ulama di kitab-kitab. Satu, kita mengikuti ahlul hakikah. Idza dzikiral qadar famsiku. Kalau qadha qadar sudah dibicarakan famsiku, kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh, dan semoga Anda pelatihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua, itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoi, Gusti, supaya nasibnya bahagia, mbah roh tapi kiresik. Itu kan ngeri betul. Sehingga kalau kamu soleh itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, soal kepanikan kita kan kadang, kok nang wis ngerti aku celoko, terus gunanya apa aku sholat? Itu kesalahan kita. Kita kecewa kalau sekarang soleh, kemudian akhirnya tidak soleh, dan akhirnya kita masuk neraka. Kekecewaan ini namanya khadun nafsi. Kita hanya mikir diri sendiri. Sebetulnya kalau kita abdan lillah, benar-benar hamba Allah, tetap bangga karena punya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Makanya yang dibutuhkan kesalian untuk ngakoni qadha qadar, dibutuhkan kesalian. Kalau enggak, kriminal betul. Maka Sayyid Hasan bin Ali, saya hafalkan makalannya itu. Di antara aturan iman harus iman sama qadha qadar. Untuk menunjukkan innahu la yuqsa qurhan wa la yuhlabu qurhan, kata beliau. Supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiati secara terpaksa. Kamu bisa enggak bayangkan Allah ngeluh gini, sakjane aku rasa seneng maksiat, tapi saya bisa berbuat apa? Artinya apa? Kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wa syarrihi minallah, itu Allah kan kurhan. Faham yang saya maksud? Artinya apa? Kita harus berkeyakinan khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita butuh syariat. Lalu setiap orang nakal berkelit kersane Allah juga masalah. Maka diteruskan makalah beliau, waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar. Dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya, maka faqad fajar, dia lacut betul. Sing zina kuwe Allah kan gak melok zina, sing maling kuwe Allah ora melok maling. Sing beto bak-bak kuwe ora tau beto. Terus kowe muni kabeh krana Allah, itu kriminal betul. Jadi makanya orang soleh itu harus hafalannya banyak supaya niru-niru orang soleh itu. Ini kan enggak ingin soleh tapi pakai akalnya sendiri. Itu bahaya dalam agama, karena agama itu harus ada riwayat. Makanya beliau menyebut 2 kali, siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarrihi minallah, maka dia faqad kafar. Karena seakan-akan di dunia ini waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau kamu bilang syar tidak minallah, berarti waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu, di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendaknya. Tapi waman hammala dzambahu rabbahu faqad fajar, orang yang menimpakan dosanya ditimpakan karena Allah, maka faqad fajar, dia lacut betul. Wong apa ada ikut maling, ada ikut zina, ada ikut korupsi kok
Oh, ini kehendakmu ya. Nah, kalau kamu bisa paham itu ya sudah, jadi orang soleh saja. Kalau enggak ya pilih wa amsiku tadi apa? Sudah, ada usah dibahas. Jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini, yang enggak tobat supaya tobat, yang sudah tobat ditambahi ilmu, karena biasanya tobat ya karena enggak ngerti apa-apa, semua mikir. Itu makalnya Sayyid Hasan bin Ali, cucunya Rasulullah SAW, dan itu diamini oleh semua ulama. Saya pernah ditanya seorang rektor, nggak terima dosen, nggak terima mahasiswa, rektor. Tanya, Gus, yang benar itu Jabariyah apa Qadariyah? Jawaban saya lucu, sementing soleh dulu. Kalau setelah soleh kamu nggak apa-apa, Jabariyah atau Qadariyah. Karena setelah kita soleh, perasaan kita gini, qaddaronillah ala sholat. Saya bisa berbuat apa di depan kehendak Allah. Sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan la haula wala quwata. Asal soleh loh ya, asal soleh. Tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa saja ya berengkel loh. Umpamanya nanti ini ratau tenang ma Allah. Qadariyah juga sama, ini penting. Misalnya ada orang soleh Qadariyah, mesti cara berpikir, oh pangeranku adil ya, sing sholat diganjar swarga, sing zina diganjar neraka, sing ora nyolong diganjar swarga, sing nyolong diganjar neraka, kan adil. Mosok sing nyolong dilebokno swarga, sing sholat dilebokno neraka, kan jadi lucu. Artinya ketika dia Qadariyah juga ingin membaca hikmahnya Allah bikin aturan. Asal soleh, salah lagi asal. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri. Makanya ini pentingnya ayat innalladzina amanu wa amilus sholihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola was-wasnya setan. Misalnya saya itu termasuk kiai yang terkenal, kalau diundang susah. Karena saya fanatik fikih, saya punya ibu, saya punya pondok, itu artinya punya kewajiban. Yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar, yang lebih besar. Nah, ini mau diundang mahasiswa ini kan jelas tidak akbar. Nanti maksudnya tarkul wajib di ajli sunnah, wah kriminal saya. Boleh bapak meninggalkan wajib demi sunnah. Ya jelas ya, jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh. Kalau tidak masalah besar, masalah qadar zaman sahabat itu juga terjadi perdebatan. Terus ada yang cerita, ada riwayat idza dzikira ashabi fa'amsiku wa idza dzikira al-qadar fa'amsiku. Kedua masalah ijtihad fikih, itu enggak apa-apa, memang dari awal furu'iyah kan. Dari awal furu'iyah. Kalau nuruti ijtihad gini, kalau ada mahasiswa tanya sebaiknya dijawab apa enggak? Mungkin sebagian narasumber sebaiknya dijawab biar marem. Terus sebagian narasumber sebaiknya enggak usah dijawab. Wong mahasiswa ben pinter kok apa-apa takok, gak mandiri. Itu namanya ijtihad. Jadi kalau furu'iyah itu mungkin sekali. Ya ini saya masih punya waktu 2 menit, masih satu pertanyaan, itu hoax tadi yang 50 menit enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah injih menika saged pinanggih kali Gus Baha, matur suwun kesempatan menika. Sebenarnya kalau ada orang yang nggak mau bertanya itu karena nggak mau bertanya itu karena malu, ya karena malu. Tapi saya sebenarnya pertanyaan saya ini remeh, walaupun remeh saya tidak mau dijawab oleh MC Gus, nih langsung dijawab panjenengan mawon. Mengatakan Gus, di antara yang disampaikan dalam perkuliahan tadi disampaikan bahwasanya jangan pernah menolak khilaf, karena khilaf adalah salah satu cara untuk mengawal hukum Allah. Begitu nggih. Untuk saya yang mutafaqih ya, bukan faqih, saya mutafaqihah. Untuk mendalami ilmu fikih itu kayaknya walaupun waktu saya ndak expired ya, sudah tua saya ini Gus nggih, sudah berumur dan minim sekali pengetahuan saya tentang fikih. Sementara ini yang saya tahu dari bekal mondok saya, dari keluar mondok saya yang saya dapat, kaku-kaku nih ilmu fikih itu masih fleksibel. Senajano nanti itu mabainal halal wal haram itu tetap saja ada yang menghalalkan. Sehingga dalam praktek keseharian saya di kampung itu kalau ada orang tanya, kalau dijawab secara kaku itu kadang-kadang ndak matuk. Tapi saya kasih sekiranya sepengetahuan saya itu bisa untuk menjawab dan menenangkan pertanyaan mereka.
Cuma kadang-kadang tindakan saya ini saya yakin pasti nanti panjenengan nyalano nggih. Maksudnya begini, minim literatur, minim belajar, sehingga yang saya gandoli untuk menjawab orang bagaimana Bu hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, ya sekedar saya jawab boleh saja, boleh. Sekiranya pertanyaan itu tidak dalam koridor sing syarat pasti itu, misalkan bagaimana hukum meninggalkan sholat, tidak. Semisal hukum-hukum yang kadang-kadang kita itu fikih itu kalau di pondok itu kayaknya kok dinamis ya. Pertanyaannya guru ke murid, murid bertanya, guru menjawab. Tapi kalau kampung tuh kok ruwet ya Gus ya. Maksudnya kok banyak ya kayak memang logis, tapi kita itu dulu kenapa tidak berpikir logis? Sering kadang-kadang pertanyaan itu remeh. Bagaimana kalau saya tidak bisa sholat? Kalau saya tidak doa kunut, ya enggak apa-apa lah Bu. Yang penting sebisanya. Kalau saya enggak bisa apa-apa, akhirnya apakah saya hanya berdoa dengan alif gitu aja? Satu huruf itu apa saja? Saya menjawabnya ya sulit Gus. Akhirnya saya jawab, boleh daripada gak sholat Gus ngoten. Nah, pokoknya kalau kita bicara masalah fikih itu luas, karena fikih itu suatu disiplin ilmu yang sudah melalui proses ijtihad. Kita itu menerimanya secara instan. Di hari ini orang yang mau beristihad silakan beristihad, tapi saya tidak mampu untuk itu Gus. Jadi saya berbahan apa yang saya dapat dari pondok, yang kemudian itu akan mengalami banyak hal yang ruwet. Walaupun kampung saya itu kampung yang primitif, justru orang-orang kampung awam itu pertanyaannya yang sering mengecoh kita. Tapi kalau kita hidup di kampung yang orang-orangnya itu pertanyaannya Ibu yang terhormat begitu ya. MC-nya iya, konkretnya ya, maaf MC agak itu Gus ya, MC karena saya tidak mau dijawab oleh MC. Bagaimana tindakan saya semacam itu sekedar menjawab pertanyaan orang, pertanyaan sekeliling saya yang saya tidak mampu memberi hal-hal yang memberi jawaban yang pasti. Padahal itu tidak keluar dari koridor fikih maksud saya ya. Itu contohnya. Oh ya. Sudah Gus itu. Kafani biqouli astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Awalnya rasa mahasiswa, di akhir-akhir rasa dosen, jadi malah memberikan kuliah tambahan. Monggo Yai menawi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu udah pertanyaan itu curhat. Ya kalau orang latihan jadi tokoh ya memang bingung-bingung sedikit itu bagus lah itu. Ya bagus, gak masalah kan. Sampean bingung terus kelihatan bingung ya bagus, jujur. Ya kalau orang latihan jadi kiai, jadi bunyai ya memang begitu ya. Ya agak-agak bingung sedikit. Kalau sudah mapan kayak saya tidak pernah bingung, santai. Karena tadi sudah yakin semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Yang jelas begini, pertanyaan itu ada dua. Zaman Nabi pun ngendikan ada dua. Ada soalul mustafhim, orang tanya ingin paham. Ada soalul muta'annid, tanya ingin mempersulit. Nah biasanya masyarakat juga dua tadi, ada tanya ingin tahu, ada tanya yang muta'annid. Muta'annid itu memojokkan kiai. Ya, saya pikir ini sudah dosen pasti tahu gelagatnya orang ini muta'annid apa mustafhim, memang benar-benar tanya apa mempersulit. Misalnya kita ketemu orang fasik ya ada dua, ada yang lugu apa ada yang enggak. Kalau yang lugu tanya caranya tobat, yang memang ingin tobat. Kalau yang enggak ya memang hanya muta'annid. Sehingga kata masyiatullah itu juga pernah dipakai orang kafir. Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Kata orang-orang musyrik, kalau kita digedaki Allah juga tidak melakukan musyrik. Tapi mereka ingin menjebak Nabi bahwa kamu yang kampanye tentang masyiah, berarti kita musyrik pun karena masyiah. Orang kampung juga gitu. Saya masih ingat guru saya Kiai Haji Maimun Zubair pernah ditanya tentang
orang haid yang karena free sex, karena seks bebas. Bukan karena ketularan atau karena orang lain. Memang dia sendiri yang nakal. Yang tanya dokter, tentu yang tanya dokter. Dokter itu berambisi menemukan obat haid. Jawabannya Mbah Mun itu unik, padahal beliau itu sangat sayang sama umat. Jawabannya beliau gini, dok, sesuatu yang menjadi hukuman Allah supaya orang mau kembali tobat, ya Allah diberi hak. Intinya kan mesti misalnya ada orang hidupnya boros, kemudian punya utang banyak, dia agak dipercaya masyarakat. Terus kamu ditanya solusinya gimana? Ya gak perlu ada solusi. Itu memang hukumannya orang yang salah. Biar roh rasane lahum fid dunya khizyun, ada unsur kehinaan. Ada orang selingkuh dikucilkan masyarakat. Terus tanya kamu gimana caranya gak dikucilkan? Ya Allah diberi hak untuk memberi hukuman. Begitu juga penyakit-penyakit yang karena kesalahan manusia. Allah harus kita beri hak untuk memberi apa? Hukuman. Meskipun berkali-kali kita memberi pintu apa? Tobat. Nah, biasanya juga gitu. Orang belajar itu wajib nggak? Kan wajib. Masyarakat itu nggak mau belajar tentang agama. Kemudian karena nggak belajar, setiap ada masalah agama dia tidak bisa. Terus galau. Ya Allah beri hak memberi sanksi orang yang nggak mau belajar itu kan membawa kebodohan. Kebodohan itu mesti zulumat, mesti kegelapan. Kegelapan menjadi kegaluhan. Jadi misalnya ada bapak kok sampai perawan tua agak nikah, atau kangkang sampai jaka tua agak nikah, tanya saya, "Gus, caranya nikah gimana?" Itu keangkuhan kamu, serang ganteng pilih-pilih. Mesti harus gitu jawabnya. Karena memang yang menyebabkan itu adalah keangkuhan. Harus ngerti elek ora Gus, ora anak juga, njuk wong ayu. Lalu gak payu rabi itu karena keangkuhan apa karena apa tuh? Nah itu zaman Nabi sudah gitu ya, ada su'alu mustafimin, ada su'alu muta'anidin. Terus ada beberapa masalah yang sebetulnya itu hukuman Allah. Saya tuh merasa kaya, bahkan mungkin kategorinya kaya sekali, bukan karena materi saya banyak, enggak. Saya ini pengagum hadis atau riwayat lah, kalau kamu nggak percaya itu hadis, karena mutorib. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu apa? Godan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Saya ini kan harus keteluk kiai gede, di orang atau saya umur saya itu banyak sekali. Wong urip nganti sesuk di orang atau saya ini mewah menurut saya itu. Sampean kan enggak, seorang kiai goblok, bayang urip nganti 10 tahun ke depan. Duit 2 juta ya kurang, 10 juta ya kurang. Padahal konsep kita ini kata Rasulullah atau kata ulama lah yang jelasin. Ngamallah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Maka hidup saya itu tenang sekali. Cara di masalah, misalnya saya suatu saat sampean bully. Paling pikiranku dibully masyarakat, sesuk wis mati, sesuk wis bar. Sesuk kok isih urip, bayangno sesuk meneh, sehingga aku nganggep punya masalah hanya sehari. Kamu kan nggak bayangkan hidup itu panjang, sehingga yang merasa miskin terus, sehingga kadang merasa istrinya kok ini terus padahal masih panjang. Jadi kalau kamu pakai konsep ulama tadi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok. Sehingga yang saya asik ya kalau sholat itu saya asik, ngajar asik, karena ini untuk bekal mati. Kalau uang betul. Tanyakan istri saya punya uang 200.000 itu lalu banyak sekali. Uang urip nganti sesuk kok duit 200.000 itu mewah betul. Terus kemudian ada orang galau. Uang 10 juta kurang 20. Kegalauan ini adalah dia salah persepsi. Anggap urip itu panjang. Ini wayul hihimul amal, orang yang dibuai oleh angen-angen. Nah ini mlebu alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya Bu dosen yang rasa mahasiswa ya, atau mahasiswa yang rasa dosen tadi kata MC. Ini enggak gitu, keliru MC. Dosen yang rasa bunyai. Jadi lebih keren. Dosen yang apa? Rasa bunyai. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.